Gue cuma mau ngingetin buat semuanya, gue orang Islam yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Gue bukan rakyat Indonesia yang hanya berjuang untuk Islam. Sekali lagi, gue adalah orang Islam yang berjuang untuk rakyat Indonesia, tidak peduli apa agamanya. Salam Viva Republik Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue, Babe Aldo, yang tetap santai, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan Viva Republik Indonesia. Semoga Indonesia segera merdeka dari penjajahan yang ada, dan mudah-mudahan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang adil, makmur, sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merdeka Indonesia, Allahu Akbar. Oh ya, lupa gue. Enggak sih, nggak boleh lupa gue kalau bikin konten. Kalau kalian dalam keadaan cuaca yang nggak enak ya, untuk meningkatkan imunitas, nih ada ramuan herbal namanya Kustul Hindi. Ya, nih Kustul Hindi ini kalian bisa pesan, di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Insya Allah bisa membantu kita meningkatkan imunitas dan selain imunitas itu seger gitu badan, karena memang polusi udara lagi nggak enak, polutan udara masih tinggi aja di Jakarta ini, dan insya Allah juga bisa membuat badan kita terjaga gitu. Dan mudah-mudahan yang lagi sakit dari kita, insya Allah mudah-mudahan itu jadi penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera disehatkan sama Allah SWT. Dan yang sehat mudah-mudahan dijaga sehatnya untuk bisa tetap beribadah, bertakwa, dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gua ada berita nih. Ini berita udah lama sebenarnya, ini beritanya nih. WHO sebut tak setuju negara wajibkan vaksinasi COVID. Keren ya? Nih gue bacain beritanya ya. Ini lucu nih. Ini berita agak gimana gitu ya. Agak aneh ya. Tuh dong. Oke, gue bacain ya. Ini dari CNN Internasional, ini tanggal 13 April. Wow. Tanggal 13 April. Gue baca dulu deh. Jakarta, CNN Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan tidak setuju dengan aturan negara yang mewajibkan vaksin corona. WHO nggak setuju mewajibkan. Jadi Indonesia ini ngikut siapa ya? Ini di Indonesia bukan cuma diwajibkan ya, diubur-ubur kayaknya malah. WHO menilai mewajibkan vaksinasi corona kepada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu mereka semakin bersikap antipati terkait vaksin COVID-19. Benar. Kita makin curiga. Ada apa ini? Dan akhirnya kan udah ada tuh petisi. Nih habis ini MPR menggugat. Ya, rakyat bersama MPR menggugat. Bukan atas nama MPR ya, karena MPR belum ada legal standingnya. Tapi udah terkumpul prinsipal, sampai video ini dibuat itu udah 1000 lebih. Saya tidak yakin bahwa mandat-mandat bukan arah kebijakan yang tepat di sini, khususnya bagi vaksin, kata Direktur Departemen Imunisasi WHO, kata O'Brien, dalam jumpa pers virtual pada Desember lalu. Udah dibilangin. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berpendapat meyakinkan masyarakat terkait manfaat vaksin lebih jauh efektif untuk menarik masyarakat agar mau divaksinasi daripada mewajibkannya. Jangan dipaksa. Kalau memang mau vaksin, silakan vaksin. Biarkan rakyat memilih.
merek apa yang dimau, apalagi kayak Indonesia ini kan ada beberapa merek, ada Sinovac, ada Astra, satunya apa lagi? Moderna, Pfizer, ya itu ya. Dan masih ada merek vaksin Nusantara, vaksin merah putih, dan ada orang-orang yang sehat tanpa vaksin. Ngapain harus dipaksa sih? Kenapa harus didiskriminasi untuk sertifikatnya? Mereka menganggap memaksa orang untuk divaksinasi adalah cara yang kurang tepat untuk mempromosikan vaksinasi COVID-19. Meski demikian, WHO memberikan kebebasan seluruh negara dalam melaksanakan kampanye vaksinasi corona. Iya, walaupun dibebaskan, tapi WHO nggak setuju. Dan ini Indonesia nih, khususnya Jakarta. Nih minta maaf ya, apa ya? Kita ini mau gugat siapa gitu kan? Itu jadi pertimbangan loh buat orang-orang yang minta maaf ini dalam tanda kutip, orang yang mendukung salah satu calon dan bodo amatan gue ya. Gini sayang, di Indonesia itu pemilihan kepala daerah itu oleh rakyat, bukan oleh presiden. Kalau dulu zaman Pak Harto gubernur dipilih oleh presiden ya kan. Zaman sekarang ini pemimpin daerah baik wali kota, gubernur itu dipilih oleh rakyat. Dan itu ada undang-undang otonomi daerah. Jadi gubernur itu bisa saja tidak mengikuti keputusan presiden apabila dinilai keputusan presiden atau peraturan presiden itu merugikan rakyat gitu. Ya kan? Kalau merugikan rakyat atau mungkin ada peraturan presiden yang melanggar undang-undang, gubernur atau wali kota bisa bilang, kami punya aturan sendiri Pak di daerah. Nah, di saat dihadapkan yang seperti itu, maka gubernur atau kepala daerah itu punya pilihan gitu. Jadi mau ngikutin pemerintah pusat atau memilih rakyat yang memilihnya, yang mendukungnya. Ya kan, yang dipimpinnya. Ini yang jadi masalah kenapa kita akhirnya menggugat kepala-kepala daerah ya. MPR, kebijakan kepala daerah sih, bukan kepala daerahnya. Dan itu nggak cuma di Jakarta ya, kalian yang di daerah yang mau mendirikan MPR silakan deklarasikan nanti, kalian kumpulkan orang-orang yang sepaham sama kita, yang udah di daerah, yang udah masuk di situs MPR, udah daftar di situs MPR, itu kalian bisa tuh mendeklarasikan, terus videonya kirim ke Babe aja. Ya, kirim ke email babe@mpr.com. Di situ kalian kirimkan. Di situ bisa. Nanti kita yang viralkan. Ini gue lanjutin baca beritanya ya. Akan lebih baik untuk mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tanpa persyaratan semacam itu. Saya tidak berpikir kami ingin melihat ada negara yang mewajibkan vaksinasi. Wah, WHO suruh ke Indonesia berarti ya. O'Brien mengatakan memang ada beberapa profesi seperti tenaga medis yang memerlukan dan sangat dianjurkan untuk vaksinasi corona demi keselamatan staf dan pasien rumah sakit. Padahal WHO ini sumbernya ya. Jadi kadang-kadang apa ya? Yang di sini tuh suka lebay gitu kadang-kadang ya. Penanganan jenazah nggak sama. Sekarang ini masalah vaksinasi nggak sama. Ada apa sih ya? Gue jadi pengen tahu ada apa sih sama itu vaksin itu, kontraknya gimana ya bunyinya ya. Sementara itu ya, tidak memungkiri jika banyak kalangan yang masih meragukan efektivitas dan keamanan vaksin corona. Iya. Menurut Direktur Urusan Darurat WHO, Michael Ryan, pihaknya dan seluruh kepentingan di dunia perlu berjuang meyakinkan masyarakat umum agar mau divaksinasi. Cerita soal vaksin adalah berita bagus. Ini adalah kemenangan atas usaha manusia atas musuh mikroba. Kita perlu meyakinkan orang dan kita perlu meyakinkan mereka. Kata Ryan seperti dikutip AFP. Nah ini kan aslinya WHO juga mengakui ada peperangan kita melawan mikroba. Ya di Indonesia, WHO ke Indonesia deh. Sumpah orang Indonesia hebat-hebat. Banyak yang sehat tanpa vaksin loh. Lebih dari 50 negara dilaporkan telah memulai vaksinasi COVID-19. Diperkirakan 70-90% dari 7,8 miliar orang di dunia perlu menerima vaksin sebelum mencapai herd immunity agar kembali ke kehidupan normal.
Jakarta sudah masih dikejar-kejar, Pak. Jakarta udah 90%. Masih juga didiskriminasi lagi. Jadi sebenarnya herd immunity atau apa ya? Hari ini Indonesia telah memulai vaksinasi COVID-19 dengan Presiden Jokowi menjadi orang pertama disuntik. Semua warga Indonesia diwajibkan turut serta dalam program vaksinasi. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hierich menilai vaksinasi corona bersifat wajib bagi warga Indonesia. Tuh kan. Wajib, lu menolak kriminal ini katanya di sini ya CNN. Lah, tapi insya Allah ya dari berita ini gue ngajak nih, gue nggak tahu deh pejabatnya ya, itu urusan beliau-beliau ya, beliau kan yang punya kekuasaan. Tapi gue mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, menyuarakan hal yang sama. Ini bukan tentang vaksin atau tidak, ini tentang hak asasi. Ya, kita jangan lagi bermusuhan karena beda agama. Yang sudah vaksin jangan musuhin yang belum vaksin. Yang belum vaksin itu juga punya hak yang sudah vaksin. Andai kata kalian melakukan vaksinnya itu karena pengen sehat nggak apa-apa. Yang lucunya sekarang ini vaksin hanya karena sertifikat. Itu yang parah banget itu. Sekarang orang vaksin bukan karena sehat, tapi karena sertifikat. Bahkan untuk urusan vaksin yang ada panitianya, ada harinya, ada tempatnya, ada tanggalnya, ada jamnya. Itu kerumunan nggak apa-apa ya. Waduh, udahlah. Ayo rakyat bersatu. Ayo rakyat bersatu. Ayo rakyat bersatu. Demi Allah, apapun sistemnya kalau rakyat ini bersatu kita menang. Mudah-mudahan ya rakyat bisa bersatu bersama MPR. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Merdeka Indonesia, selamatkan Indonesia dari penjajahan yang salah, penindasan, diskriminasi, intimidasi karena urusan ini. Ayolah bergabung rakyat. Kita akan mulai menggugat insya Allah. Sekarang lagi disiapkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Viva Republik Indonesia. Merdeka. Allahu Akbar.